Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas satu topik yang penuh makna dan sering kali menjadi perenungan bagi banyak orang. Mimpi yang mengantarkan hidayah. Mimpi adalah salah satu fenomena yang misterius dalam hidup manusia. Terkadang, di saat paling gelap dalam hidup kita, sebuah mimpi bisa menjadi titik awal yang membawa seseorang kembali ke jalan kebenaran, menemukan makna hidup, atau bahkan kembali ke pelukan iman. Mengapa ada mimpi yang begitu berkesan hingga mengubah hidup seseorang? Dan bagaimana kita harus memaknai mimpi dalam pandangan Islam? Apakah semua mimpi adalah petunjuk dari Allah, atau justru bisa menjadi ujian bagi hati kita? Mari kita bahas bersama dengan serius dan kritis, karena ini adalah bagian dari tanda-tanda Allah yang terkadang diabaikan oleh banyak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Artinya, Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari siksa neraka. Semoga Allah SWT mengabulkan doa ini dan memberikan kebaikan di dunia serta akhirat kepada kita. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Mimpi, antara pertanda dan ujian. Teman-teman, kita semua pasti pernah mengalami mimpi. Ada mimpi yang sekadar bunga tidur, ada pula mimpi yang begitu nyata dan membekas dalam ingatan. Dalam Islam, mimpi bisa menjadi salah satu cara Allah memberi petunjuk. Namun kita juga harus paham bahwa tidak semua mimpi adalah hidayah. Rasulullah SAW bersabda, mimpi ada 3 macam. Mimpi dari Allah, mimpi dari setan, dan mimpi dari diri sendiri. Dari hadits ini, kita diajarkan bahwa mimpi bisa berasal dari 3 sumber. Mimpi dari Allah, yang menjadi tanda kebaikan atau petunjuk untuk kebaikan. Mimpi dari setan, yang biasanya mengandung keburukan, kegelisahan, atau menakut-nakuti. Mimpi dari pikiran kita sendiri, yang biasanya hasil dari hal-hal yang kita pikirkan atau alami sehari-hari. Mimpi yang mengantarkan hidayah, biasanya adalah mimpi yang datang dari Allah sebagai tanda kasih sayangnya kepada seorang hamba. Tapi, bagaimana kita bisa membedakan mimpi ini dari mimpi lainnya? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting, karena jika salah memaknainya, kita bisa tersesat atau malah mengabaikan petunjuk yang sebenarnya. Mimpi yang membawa hidayah. Ketika Allah menyentuh hati di saat terlemah. Kisah-kisah hidayah yang datang melalui mimpi sudah sering kita dengar, baik di masa Rasulullah maupun di zaman kita sekarang. Banyak orang yang hidup dalam gelapnya dosa, berada di ambang keputusasaan, dan tiba-tiba Allah menyentuh hati mereka melalui sebuah mimpi yang begitu nyata. Mimpi ini seringkali menjadi titik balik kehidupan seseorang. Dalam sejarah Islam, salah satu contoh paling terkenal adalah kisah tentang Khalid bin Walid. Sebelum memeluk Islam, Khalid adalah salah satu musuh besar Islam, bahkan memimpin perang melawan Rasulullah. Namun, di balik kegagalannya dalam pertempuran, Khalid bermimpi bahwa dirinya dikelilingi oleh cahaya terang. Mimpi inilah yang membawanya mencari kebenaran, hingga akhirnya memeluk Islam dan menjadi panglima besar yang berjasa dalam perjuangan Islam. Mimpi seperti ini bukan sekadar mimpi biasa. Ini adalah Allah memberi petunjuk kepada hambanya yang sedang mencari jalan kebenaran, atau yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Hidayah bisa datang dalam bentuk apapun, termasuk melalui mimpi, terutama ketika seseorang berada dalam titik terendah, saat mereka merasa tidak ada lagi harapan selain mengharap petunjuk dari Allah. Mimpi dalam Islam, apakah harus dipercaya? Namun, kita juga harus kritis dalam memahami mimpi. Tidak semua mimpi, meskipun tampak indah, harus dianggap sebagai hidayah atau petunjuk. Mimpi tetap harus diuji kebenarannya. Apakah mimpi itu mengajak kepada kebaikan, mendekatkan kita kepada Allah, atau justru sebaliknya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita untuk berhati-hati terhadap mimpi-mimpi yang bisa jadi adalah tipu daya setan. Setan bisa memanfaatkan mimpi untuk menyesatkan kita, menakut-nakuti, atau bahkan memberi ilusi agar kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat.
Inilah sebabnya mengapa kita tidak boleh bergantung sepenuhnya pada mimpi tanpa pertimbangan yang benar. Dalam Islam, ada beberapa tanda bahwa mimpi itu bisa dianggap sebagai hidayah dari Allah. Mimpi tersebut mengajak kepada kebaikan, mendekatkan kita kepada Allah, dan membuat kita lebih sadar akan tanggung jawab sebagai hambanya. Mimpi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Petunjuk dalam mimpi yang mendorong kita untuk melanggar syariat adalah jelas-jelas bukan dari Allah. Mimpi tersebut membuat hati menjadi lebih tenang dan ikhlas. Bukan penuh kebingungan atau ketakutan. Jika mimpi memenuhi kriteria ini, maka itu bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang memberi petunjuk kepada kita. Tapi ingat, mimpi hanyalah salah satu dari banyak cara Allah memberi hidayah. Jangan sampai mimpi membuat kita lupa bahwa petunjuk utama tetaplah Al-Quran dan Sunnah. Ketika mimpi menjadi titik balik kehidupan. Banyak orang yang mengalami titik balik kehidupannya setelah menerima petunjuk dari Allah melalui mimpi. Tapi ingatlah, mimpi bukan sekadar pesan untuk direnungkan, tetapi harus diiringi dengan tindakan nyata. Hidayah yang datang dalam mimpi seharusnya memotivasi kita untuk berubah, untuk memperbaiki diri, dan untuk semakin mendekat kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sebarang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Dia akan memberikan pemahaman agama kepadanya." Pemahaman yang benar akan agama adalah salah satu tanda bahwa hidayah telah sampai. Ketika mimpi yang membawa petunjuk itu datang, seseorang yang benar-benar ikhlas akan menjadikannya sebagai momen untuk berubah. Mereka mulai memperbaiki ibadah, memperkuat syalat, mendekatkan diri kepada Al-Quran, dan meninggalkan keburukan yang sebelumnya mereka lakukan. Namun, kita harus sadar bahwa mimpi hanyalah permulaan. Hidayah yang sejati harus diterjemahkan dalam bentuk ketaatan dan usaha yang terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran, jangan hanya menunggu mimpi, cari hidayah setiap hari. Teman-teman, hidayah bukan hanya datang dalam mimpi. Allah telah menyediakan berbagai jalan untuk mendapatkan petunjuknya melalui Al-Quran, hadits, nasihat orang syalih, hingga berbagai peristiwa dalam hidup kita. Jangan hanya menunggu hidayah datang melalui mimpi, tapi carilah hidayah itu setiap hari, dalam setiap amal kita, dalam setiap ibadah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Carilah hidayah dari Allah dengan sungguh-sungguh dan bertawakallah kepadanya dalam segala urusan." Mimpi yang membawa hidayah adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Tapi jangan biarkan mimpi menjadi satu-satunya alasan kita untuk berubah. Sebaliknya, jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk mendekat kepada Allah, untuk terus mencari petunjuknya, dan untuk memastikan bahwa kita berada di jalan yang benar. Mimpi yang mengantarkan hidayah, tapi jangan hanya andalkan mimpi. Teman-teman yang dirahmati Allah, mimpi yang membawa hidayah adalah anugerah dari Allah. Tanda bahwa Allah masih menyayangi kita dan ingin kita kembali ke jalan yang benar. Namun, jangan sampai kita hanya bergantung pada mimpi. Hidayah bisa datang dalam banyak bentuk, dan tugas kita adalah selalu siap untuk menerimanya, kapanpun dan dari manapun datangnya. Jangan hanya menunggu hidayah datang melalui mimpi. Cari hidayah dalam setiap langkah hidup kita, dalam setiap ibadah kita, dan dalam setiap ujian yang Allah berikan. Karena hidayah adalah cahaya yang harus terus kita cari, bukan sekadar dinanti. Semoga kajian ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu mencari hidayah dan memaknai setiap mimpi atau peristiwa dalam hidup sebagai cara Allah untuk membimbing kita. Jangan biarkan hidayah itu terlewat dan jangan menunda untuk berubah ketika petunjuk sudah datang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.